Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Fer. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perancangan sistem pemesanan online berbasis web pada barbershop. Berikut adalah daftar isinya. Oke, mulai saja ke pembahasan. Bab 2. Di sini kita membahas tentang metodologi penelitian. Pertama, tempat dan waktu penelitian. Bertempat pada Barbershop AQ, Komplek Percitra, Blok B3, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walentaka, Kota Serang, Banten. Waktu penelitiannya yaitu Kamis 11 Januari 2024 dari pukul 12.55 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat, dan Minggu 24 Maret 2024 pukul 20.50 sampai 21.45. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saat wawancara tersebut. Selanjutnya yaitu analisis dan perancangan sistem. Di pembahasan ini kita memiliki 12 poin-poin, yaitu 1. Urutan prosedur sistem yang berjalan. Berikut adalah sistem yang berjalan pada barbershop tersebut. Yang kedua yaitu analisis pieces. Analisis pieces ini dapat saya isi karena saya melakukan observasi pada barbershop tersebut. Berikut adalah analisis pieces yang saya dapatkan atau yang sudah saya tuliskan. Yang ketiga yaitu rancangan input. Rancangan input yang saya buat adalah sebagai berikut. Pertama, ada rancangan input untuk login. Ada rancangan input login, saya membuat 4 rancangan. Yang pertama, rancangan masuk user. Yang kedua, rancangan daftar user. Yang ketiga, rancangan login untuk admin. Dan yang keempat, rancangan login untuk barber atau barberman. Yang kedua yaitu rancangan input untuk memesan barberman atau tukang cukur dan memilih jadwal untuk cukur. Pada poin 4 yaitu rancangan output. Rancangan output adalah hasil dari proses pemesanan yang dilakukan, dan berikut adalah contoh rancangan output yang saya buat dalam bentuk invoice. Poin selanjutnya yaitu yang kelima, rancangan proses. Rancangan proses ini dilakukan untuk menganalisis, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem yang baik berupa fisik ataupun non-fiktif dengan optimal serta memanfaatkan informasi yang sudah tersedia dengan baik. Di sini saya menggunakan use case atau diagram use case, merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan suatu interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Di sini saya menggunakan aktor yaitu pelanggan, admin, dan juga barber. Ini adalah diagram use case yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu keenam, rancangan database atau file. Adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perancangan database untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya, memudahkan pengertian struktur informasi. Berikut adalah rancangan database yang telah saya buat. Poin ketujuh yaitu rancangan menu dekomposisi fungsi. Adalah sebuah data yang terderet yang dapat menganalisa dan memahami masalah yang terjadi. Dekomposisi juga menjadi dasar penerapan computational thinking dalam menyelesaikan masalah. Dekomposisi akan memecah masalah kompleks menjadi lebih kecil agar kita mudah memahami dan menganalisis masalah yang terjadi. Yang telah saya buat yaitu ada 3 untuk pelanggan, admin, dan juga barber. Poin ke-8, rancangan jaringan atau arsitektur sistem. Berikut adalah rancangan jaringan yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu poin ke-9, rancangan hardware. Pada rancangan hardware, di sini saya menentukan 1 laptop serta 1 mouse, 1 printer thermal Bluetooth,
dan juga seperangkat jaringan internet. Untuk minimal spesifikasi laptop yaitu seperti yang di bawah ini. Poin ke-10 yaitu rancangan software. Di sini saya menggunakan software seperti sistem operasi Windows, Google Chrome, Figma untuk desain web, MySQL untuk merancang database, dan WordPress untuk membuat website. Selanjutnya poin ke-11 yaitu rancangan user interface. Berdasarkan hasil dari rancangan struktur menu, berikut merupakan rancangan user interface yang telah saya buat. Ini adalah user interface untuk beranda. Di dalamnya itu terdapat lokasi barbershop, pilihan untuk booking, dan juga menu yang berisi login, home, daftar barberman, jadwal tersedia, date pesanan, dan logout, dan juga sosial media. Ini adalah user interface untuk pendaftaran jika belum memiliki akun. Jika ingin daftar akun bisa menggunakan email, akun Google, dan juga Facebook. Selanjutnya, ini adalah user interface untuk masuk akun. Bisa menggunakan email, Google, dan Facebook. Berikutnya adalah login untuk barber, yaitu dengan memasukkan ID barber, nama lengkap, dan password. Selanjutnya user interface login untuk admin dengan memasukkan ID dan password. Berikut adalah user interface untuk memilih barberman atau tukang cukur rambut. Jika kita sudah memilih barberman atau tukang cukur rambut, kita akan menuju user interface pemesanan jadwal. Jadi di sini kita akan memilih tanggal maupun hari dan waktu untuk kita cukur. Dan user interface terakhir yaitu user interface output atau invoice. Jika kita sudah melakukan pemesanan, maka akan diberikan invoice untuk dibawa ke barbershop dan menjadi bukti bahwa Anda sudah memesan. Berikutnya poin terakhir yaitu poin ke-12, rancangan kontrol user. Rancangan kontrol user yang saya buat adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bisnis apapun itu pada saat ini lebih baiknya memiliki sistem informasi yang baik supaya dapat mempertahankan pelanggan tetap dan mendatangkan pelanggan baru. Tetapi jika sudah dapat menarik perhatian pelanggan baru, kita harus bisa mengantisipasi agar tidak terjadinya kericuan yang diakibatkan dari penjelakan antrian. Kita dapat mengantisipasi hal tersebut dengan cara menjalankan sistem-sistem antrian dari yang sederhana hingga yang menggunakan komputerisasi. Sekian presentasi yang saya jelaskan atau yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.